Minggu ini kita membahas tentang tahapan tes dengan aplikasi MES, di mana subtopik pembahasan dimulai dengan pengenalan dari aplikasi MES, kemudian langkah pengujian yang perlu dilakukan, serta jenis blok pengujian. Setelah membuat prototipe, langkah berikutnya adalah pengujian, di mana pengguna atau penguji berinteraksi terhadap prototipe yang telah dibuat, dan desainer mendokumentasikan hasil pengujian. Salah satu tool yang dapat digunakan untuk menguji prototipe adalah aplikasi MES. Nantinya desainer melakukan share link prototipe dari Figma dengan jenis share-nya adalah akses read only untuk diuji di aplikasi MES. Langkah yang pertama, melalui Figma, lakukan klik tombol present. Jadi saya melakukan presentasi prototipe dari project minggu yang sebelumnya. Jadi ketika tombol present diklik, maka akan muncul halaman baru untuk mempresentasikan prototipe ke user atau penguji. Mouse digerakkan di bagian atas sehingga muncul header bar. Kemudian klik tombol share prototype dengan jenis share, bisa dengan pilihan anyone with the link. Kemudian klik copy link. Langkah berikutnya, masuk ke alamat website ini, yaitu mes.co. Jika belum buat akun terlebih dahulu melalui tombol ini. Jika sudah buat, maka bisa klik tombol login. Berikut adalah tampilan dari aplikasi MES setelah login. Setelah itu, klik tombol create new project, masukkan nama project, misalnya di sini saya buat my food app. Klik tombol create project folder. Di versi gratis ini kita hanya bisa buat satu project, ya, cuman bisa satu project. Jadi kalau ingin lebih dari satu project, maka harus upgrade akun menjadi berbayar. Project ini ibaratnya adalah sebuah folder. Di dalamnya bisa berisi banyak file. Nah, file di sini maksudnya adalah file dari pengujian MES. Untuk versi gratis dibatasi hanya bisa membuat maksimum 3 file. Ya, 3 file pengujian dari MES. Oke, sekarang saya klik tombol new MES. Karena di sini membutuhkan link prototype, jadi saya aktifkan, ya, membutuhkan prototype. Kemudian saya masuk ke template usability testing, ya, saya pilih usability testing a new product. Oke, di sini ada beberapa template yang sudah tersedia, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Klik aja apply this template. Berikut ini adalah tampilan dari template usability testing yang diawali dengan welcome screen dan diakhiri dengan thank you screen. Jadi pada kedua layar ini
kita bisa memberikan kalimat-kalimat yang menunjukkan ini adalah welcome screen dan ini adalah thank you screen. Nah, cuman nanti di versi gratis kita tidak bisa mengubah tulisan teks ini. Demikian juga pada thank you screen, ya, tampilannya default seperti ini, kita tidak bisa mengubah teks. Yang bisa mengubah teks untuk welcome screen dan thank you screen harus upgrade ke versi berbayar. Sedangkan di antara welcome screen dan thank you screen, inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada tester, ya, atau penguji dari aplikasi kita. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan default, ya, untuk membantu kita membuat pertanyaan. Jika tidak diperlukan, ini dapat dihapus. Ya, sebagai contoh ini saya hapus semuanya, ya. Saya hapus, nanti kita masukkan yang baru supaya kita mempelajari bagaimana cara memasukkan pertanyaan baru. Oke, jadi sekarang tinggal dua tampilan, yaitu welcome screen dan thank you screen. Kita bisa memasukkan ada 10 jenis pertanyaan, ya, ke dalam pengujian MES ini. Jadi tersedia jenis pertanyaan mission, yes or no, opinion scale, dan sebagainya. Saya masukkan blok pengujian yang pertama, yaitu mission, sebagai pertanyaan yang pertama. Kemudian di bagian nama tugas yang perlu diselesaikan oleh tester, bayangkan kamu ingin melihat menu makanan yang tersedia. Deskripsinya adalah tunjukkan kamu dapat melihat menu makanan tersebut melalui interaksi prototype. Kemudian masukkan link prototype yang telah kita copy pada langkah yang sebelumnya. Nah, ini adalah link prototype dari Figma. Kemudian klik tombol import. Aplikasi MES akan meload atau menampilkan dari presentasi prototype yang telah kita buat melalui Figma. Setelah link prototype di-copy ke blok pengujian mission dan ternyata terjadi perubahan rancangan prototype di Figma, maka tersedia opsi yang pertama, kita hapus pertanyaan ini, kemudian buat pertanyaan baru. Kemudian insert kembali link prototype yang baru. Atau opsi yang kedua, refresh my prototype di sini. Jadi otomatis dia akan mengambil perubahan yang terbaru dari rancangan prototype. Jika ingin memutuskan koneksi link prototype Figma dari MES, maka dapat dilakukan melalui menu pengaturan, kemudian klik tombol unlink. Maka secara otomatis link ini akan dihapus dari MES. Sekarang saya lanjutkan, ya, dengan melengkapi jalur yang pertama, ya, path 1 ini. Jadi kan kita mau minta ke user untuk melihat menu makanan melalui prototype ini. Ya, jadi jalur yang kita harapkan adalah melalui halaman splash yang tadi, kemudian halaman yang ini, kemudian klik pada salah satu gambar. Nah, inilah kira-kira jalur yang kita harapkan, contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan juga jalur yang lain. Nah, di sini saya bikin contohnya hanya satu jalur seperti ini.
Saya masukkan pertanyaan yang kedua dengan jenisnya adalah yes or no. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Saya masukkan contoh pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah memesan makanan secara online? Dengan pilihan jawabannya yes or no dalam bentuk icon seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk emotion seperti ini. Saya masukkan blok pertanyaan opinion scale sebagai pertanyaan yang ketiga. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan dengan jawaban skala yang dapat diatur. Misalnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 9 atau 1 sampai 7 dan seterusnya. Saya masukkan contoh pertanyaannya adalah, beri rating pengalaman kamu mengakses prototipe ini, di mana skalanya dari 1 ya, defaultnya dari 1, bisa maksimum sampai 11 atau minimum sampai 5. Di sini saya buat sampai 7. 1 sampai 7. Saya masukkan lagi pertanyaan yang keempat dengan jenis blok pengujian adalah multiple choice. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan dengan jawaban yang berupa pilihan berganda. Saya masukkan contoh pertanyaannya adalah, apa fitur favorit kamu? Nah, dengan pilihan di sini, yang pertama saya buat katalog menu makanan, kemudian bisa enter ya untuk menambahkan pilihan baru, pemesanan enter, pengiriman enter, cashback. Nah, jika kita ingin pilihan jawabannya nanti ditampilkan secara random, acak, ini bisa di shuffle. Kemudian tipe dari jawabannya apakah single select ya, berarti hanya salah satu yang bisa dipilih, atau multi select, bisa lebih dari satu yang dipilih. Di sini saya pilih jenisnya adalah single select. Saya masukkan lagi pertanyaan yang kelima dengan jenisnya adalah open question. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan dengan jawaban terbuka yang dapat berupa teks, numerik, tanggal, atau email. Contoh pertanyaannya saya masukkan, apa masalah yang kamu temukan saat memesan makanan? Dengan tipe jawaban terbukanya berupa teks. Tampilannya seperti ini. Sekarang saya masukkan pertanyaan yang keenam dengan jenisnya adalah context screen. Jenis blok pengujian ini hanya bersifat sebagai layar tambahan untuk menjelaskan apa yang perlu dilakukan pada pengujian berikutnya, atau sebagai petunjuk untuk berkomunikasi dengan pengguna atau penguji. Saya buat contohnya di sini adalah uji usability prototype. Kemudian catatannya adalah klik tombol continue untuk melakukan pengujian prototype. Tampilannya seperti ini. Saya tambahkan pertanyaan yang ketujuh, yaitu dengan jenisnya adalah tree test. Contohnya di sini pertanyaannya adalah, beri tanggapan dari cara ubah password. Saya masukkan pengaturan, kemudian di dalam pengaturan saya tambahkan subnya adalah
alamat pengiriman. Kemudian saya tambahkan lagi sub dari pengaturan, ada profil. Di dalam profil ada pilihan password. Kemudian di dalam profil juga ada pilihan misalnya rekening bank. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan untuk mengetahui kemudahan saat pengguna atau penguji menemukan fitur di dalam struktur navigasi sistem. Misal, pertanyaannya adalah seperti yang tadi, beri tanggapan dari cara ubah password. Maka jawaban yang diharapkan adalah pengaturan, profil, password. Saya masukkan pertanyaan berikutnya dengan jenisnya adalah card sort. Saya masukkan card atau kartunya yaitu pemesanan, enter, kemudian ubah password, enter. Saya masukkan kategori yang pertama adalah menu makanan, enter, pengaturan seperti ini. Kemudian saya refresh. Oke, kira-kira tampilan card sorting seperti ini. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari tester bagaimana mereka mengelompokkan dan memahami informasi di dalam sistem. Misalnya, cart pemesanan. Maka jawaban yang diharapkan itu adalah berhubungan dengan menu makanan. Saya masukkan pertanyaan yang berikutnya adalah 5 second test. Saya masukkan contoh gambar yaitu menu hamburger. Nah, di sini durasi waktunya bisa dibikin minimum 5 detik, bisa lebih. Ya, di sini saya bikin contohnya adalah 6 detik. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan berupa desain gambar untuk menguji ingatan dan kesan dari pengguna atau penguji. Misalnya, gambar icon menu hamburger ditampilkan hanya dalam durasi 6 detik. Kemudian, perlu diikuti lagi blok pertanyaan yang lain seperti multiple choice untuk menanyakan apa maksud dari icon tersebut. Blok pengujian yang terakhir adalah legal screen. Jenis blok pengujian ini berisikan pertanyaan untuk mereview dan menerima terms and conditions yang biasa dijumpai di website atau aplikasi. Namun fitur ini tidak tersedia untuk Maze free version. Saya masukkan pertanyaan yang terakhir dengan tipe multiple choice. Icon apa yang kamu lihat? Dengan pilihan jawabannya adalah menu hamburger atau menu back. Saya ubah urutan pertanyaan pengujian ini. Ini saya buat di pertama, kemudian ini yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika kita ingin melihat tampilan pengujian di sisi tester, maka kita bisa klik preview terlebih dahulu.
Setelah semuanya sudah fix, maka kita bisa klik tombol start testing. Saya balik dulu ke proyek MyFood App ya. Tadi di sini ada satu file yaitu new mesh 1. Ya, sebenarnya di sini bisa kita rename, misalnya namanya pengujian 1. Dan jika masih di dalam preview mode, maka proyek ini masih bisa diedit. Tapi kalau kita sudah lakukan start testing, maka proyek ini tidak bisa lagi diedit. Nah, itulah perbedaan antara preview dan start testing. Sekarang saya klik tombol start testing, go live. Copy mesh link, di mana link tersebut untuk dibagikan ke pengguna atau penguji. Saya klik copy mesh link, kemudian klik copy link ini. Pengguna atau penguji menggunakan share link dari proyek mesh tersebut untuk penguji prototype. Jadi saya enter. Klik tombol get started untuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah kamu pernah memesan makan secara online? Saya pilih yes. Continue, masuk ke pertanyaan yang kedua. Klik tombol continue untuk melakukan pengujian prototype. Misinya adalah, bayangkan kamu ingin melihat menu makanan yang tersedia. Jadi saya harus klik pada salah satu gambar di sini. Sebelumnya lakukan get started, kemudian klik menu, salah satu menu makanan. Nah, maka dia tampil seperti ini, muncul ya misi telah selesai. Kemudian klik tombol continue untuk ke pertanyaan berikutnya. Apa fitur favorit kamu? Misalnya saya pilih katalog menu makanan. Klik tombol continue untuk ke pertanyaan berikutnya. Apa masalah yang kamu temukan saat memesan makanan? Misalnya saya bikin tidak ada, lancar. Kemudian klik tombol continue untuk ke pertanyaan berikutnya. Beri tanggapan dari cara ubah password. Saya klik pengaturan, profil, password, continue. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya klik tombol start sorting. Nah, di sini pemesanan saya letakkan di menu makanan karena berkaitan, kemudian ubah password berkaitan dengan pengaturan. Kemudian klik tombol continue untuk ke pertanyaan berikutnya. Saya klik tombol start, maka menampilkan gambar icon menu hamburger selama 6 detik. Kemudian muncul pertanyaan, icon apa yang kamu lihat? Saya pilih menu hamburger. Kemudian klik tombol continue, masuk ke pertanyaan berikutnya. Beri rating pengalaman kamu mengakses prototipe ini. Contohnya saya pilih 6, saya klik tombol continue untuk ke pertanyaan berikutnya. Selesai. Jika sudah selesai melakukan tes, kita bisa refresh pada pengujian 1. Nanti di sini akan muncul sebuah tombol yaitu go to report. Kita bisa klik tombol ini. Saya klik go to report, maka dia muncul halaman baru. Nah, ini adalah statistik untuk pertanyaan yang pertama, kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang ketiga, dan seterusnya. Ya, demikian cara
pemanfaatan aplikasi Mesh untuk pengujian.